Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Jakarta International Expo Kemayoran menjadi pusat perhatian dunia e-commerce dengan digelarnya China International E-commerce Industry Expo dan Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIIE IPSI 2024. Pameran yang diorganisir oleh China Council for the Promotion of the International Trade atau CCPIT ini berlangsung pada 19 September hingga 21 September 2024. Pameran e-commerce terbesar ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jimadu, didampingi oleh Secretary of CPC Brands CCPIT Commercial Sub-Council Ren Guiying dan Chief Representative CCPIT Representative Office in Indonesia Li Feng. Acara ini bukan hanya sekedar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara. CIIE IPSI 2024 menyoroti beberapa sektor utama seperti elektronik dan gadget, fashion dan aksesoris, kecantikan dan perawatan pribadi, peralatan rumah tangga dan furniture, makanan dan minuman, serta produk otomotif dan aksesoris. Total ada 1.000 lebih merek terkemuka yang memperkenalkan produk unggulannya, baik dari Indonesia maupun Tiongkok. Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru. Salah satu sorotan utama pameran adalah fokus pada kolaborasi. CIIE IPSI 2024 menawarkan platform bagi perusahaan e-commerce Indonesia dan internasional untuk berkolaborasi. Melalui sesi pencocokan bisnis yang terarah, acara networking yang disusun dengan baik, dan lokakarya interaktif, pameran ini menciptakan lingkungan di mana perusahaan dapat berinteraksi secara langsung, menggali peluang baru, dan membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Produk Glambags adalah tas dari tenun-tenun wastra Indonesia yang dikemas dalam bentuk tas clutch dan travel bag. Awalnya, Ibu Trin Wibisono selaku owner Glambags adalah pencinta tas. Pada suatu saat, Ibu Trin ke suatu negara dan melihat bahwa di sana banyak tas-tas yang memakai wastranya, yang mirip sekali dengan wastra Indonesia, dan pada saat itu ia berpikir untuk diaplikasikan ke anak-anak muda. Membuat tas dari batik dan bisa dipakai oleh anak muda yang dipakai sehari-hari karena trennya sekarang pindah ke tenun. Sudah banyak yang menyukai tenun Indonesia dan bisa ke mancanegara, maka mulai naiklah wastra Indonesia. Peluang dari tas ini menurut Ibu Trin sangat bagus sekali, apalagi untuk anak-anak muda. Tas-tas ini kemudian diproduksi lebih ke travel set karena bisa dibawa ke luar negeri. Saat ini Glambags memasarkannya melalui sosial media Instagram dan dari pameran ke pameran. Untuk saat ini Glambags belum bisa diekspor karena produk ini adalah produk yang belum mass product, karena bahan yang dipakai adalah bahan tenun yang dibuat oleh penenun Indonesia dengan tangannya sendiri atau handmade. Jadi satu kain hanya bisa dapat diproduksi sekitar 3 tas. Harapan khususnya dengan perekonomian Indonesia yang lebih meningkat dan semua produsen-produsen dari Indonesia bisa merambah ke pasar internasional. Untuk kedepannya, Glambags sedang berencana untuk membuka pameran di Korea bersama-sama dengan pelaku UMKM yang lain. Mari kita simak bersama podcast berikut untuk lebih mengenal Glambags. Tim Eljon Media melaporkan. Halo, kembali lagi sahabat Eljon dengan saya Mufid di podcast media Eljon Media, dan kita sekarang sudah berada di acara CIIE. Ini luar biasa sekali, dari beragam produk-produk yang dihadirkan di acara ini, salah satunya ada program UMKM, dan saya juga sudah bergabung di tengah-tengah kita nih dengan Ibu siapa nih Bu? Kita kenalan dulu ya sahabat Eljon ya. Ya, sahabat Eljon, saya dengan Trin Wibisono, saya owner dari Glambags. Produk saya adalah tas fashion untuk dari tenun-tenun wastra Indonesia yang saya kemas dalam bentuk tas, clutch, dan travel bag. Wah, luar biasa sekali. Iya. Ibu Trin ya Ibu ya? Ya, betul. Mas. Selamat datang Ibu Trin. Sama-sama. Di podcast kami, luar biasa sekali. Merasa Senang terhormat sekali. nih saya bisa berbicara langsung Sama-sama, dengan Ibu Mas Trin Mufid. ya. Luar biasa Bu. Saya juga melihat dari produk-produk yang Ibu Trin bawa nih pada hari ini nih. Ada koper ya, ada koper. Tas juga nih, wah ini menarik sekali nih. Boleh dijelaskan nggak sih Bu, konsepnya itu sebenarnya apa sih Bu untuk produk-produknya sendiri? Ya. Kalau boleh saya flashback dulu ya Mas. Silakan, Sebenarnya silakan, Bu. awalnya itu saya memang pecinta tas ya Mas ya. Aha. Jadi pada saat saya ke suatu negara, jadi saya lihat bahwasannya di sana itu banyak sekali tas-tas yang memakai wastranya mereka, gitu kan, yang mirip sekali dengan wastra kita pada saat itu. Jadi pada saat itu saya pikir
kita ini kan anak-anak muda ini kalau misalnya kayak pakai batik, kalau tenun ini kan baru-baru ini aja ya Mas ya, mulai booming. Pada saat dulu itu kan batik yang selalu kita promosikan. Batik itu pada dulu itu masih memakai, maksudnya masih dipakai untuk hanya baju atau kain. Sementara anak muda itu jarang sekali pakai batik karena merasa kalau pakai batik pastinya gitu ya, old banget ya, deh gitu kan ya, itu kan untuk emak gue, untuk bapak-bapak gue lah gitu kan ya. Sementara itu yang tadinya akhirnya mencetuskan saya untuk membuat batik ke suatu produk yang bisa dipakai untuk anak muda. Jadi awalnya saya bikin tas itu adalah dari batik Mas. Jadi saya bikin dari batik sehingga bisa dipakai oleh anak muda untuk mereka pakai sehari-hari. Nah, alhamdulillah banyak yang suka. Kemudian karena trennya sekarang pindah ke tenun, akhirnya saya pindah ke tenun. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah banyak yang menyukai tenun Indonesia dan sudah bisa ke mancanegara, orang luar juga sudah banyak yang suka. Jadi sekarang sudah mulai naiklah wastra Indonesia. Luar biasa sekali. Ini mungkin pasarnya juga lebih luas ya Bu ya? Melihat perkembangannya, mulai dari segmentasinya sempit gitu ya. Mungkin kalangan orang tua sekarang justru anak muda juga malah mencari-cari nih sekarang ya Bu ya. Apalagi dengan hadirnya produk-produk ini nih, wah luar biasa sekali nih. Cantik-cantik sekali nih. Kalau boleh tahu nih Bu, penjualannya seperti apa sih? Mungkin peluangnya gitu kali ya, kalau bisa dilihat. Kalau saya lihat sih peluangnya bagus sekali ya Mas ya. Untuk anak-anak muda sekarang pun sudah banyak mempromosikan tas-tas ini. Kemudian juga saya sih lebih ini ke travel set ya. Travel set juga banyak yang suka karena ya itu tadi mereka bisa bawa ke luar gitu ya. Dan anak-anak sekarang ini kan anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial itu juga mereka sudah mengerti harus membanggakan negaranya sendiri. Mungkin ini bisa dibilang identitas kali ya. Identitas kita sebagai warga Indonesia kali ya. Betul. Jadi sudah tahu sekarang bahwasannya kita harus bangga dengan produk kita sendiri gitu. Nah, saya juga ikut bangga ya. Anak-anak sekarang itu walaupun sekarang anak-anak sekarang tuh banyak yang dibilang tidak cocok dengan kultur kita, tapi ternyata mereka juga punya sisi baiknya. Gitu. Sisi cinta budayanya masih ada ya. Mudah-mudahan akan lebih berkembang lagi. Amin. Mungkin tadi kita lihat segmentasinya sudah merambah ke anak muda kali ya Bu ya. Mungkin kalau misalnya sahabat Eljo nih yang mau beli produknya dari Glam ini sendiri di mana Bu kira-kira? Bisa akses Instagramnya atau? Betul, untuk saat ini memang kita ada di Instagram aja, jadi di glam.bags_fashion gitu. Dan ada beberapa juga yang dari pameran ke pameran aja. Berarti ini nggak yang pertama ya Bu ya? Nggak yang pertama. Tapi memang terus terang kami belum mampu untuk ekspor. Karena produk kami ini adalah produk yang sedikit, jadi tidak mass produk, karena itu tadi bahan yang kami pakai adalah bahan tenun yang dibuat oleh penenun-penenun Indonesia dengan tangannya sendiri. Jadi, handmade ya Bu ya? Handmade, betul. Luar biasa. Jadi satu kain itu hanya bisa dapat paling 3 tas. Setelah itu kalaupun saya minta bikinkan dengan warna dan motif yang sama, itu pun biasanya nggak akan bisa sama Mas gitu. Jadi ya itu tadi kami tidak bisa ekspor karena tidak mass product. Luar biasa sekali, ini bisa dibilang nih produk eksklusif nih ya Sobat Eljo ya. Bisa dibilang seperti itu ya, karena nggak bisa diduplikat lagi ketika minta request apa yang sesuai gitu. Mungkin nggak serupa gitu ya, tapi mungkin bisa. Serupa tapi tak sama. Iya betul, serupa tapi tak sama gitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada harapan nggak Bu untuk produk-produk UMKM nih, khususnya di acara ini nih, kan ada 2 negara nih, ada dari China juga nih, mungkin ada harapan khusus gitu? Ya jelas sih harapan khusus, kita pingin perekonomian kita itu lebih meningkat lagi. Amin. Dan terus jelas bahwasannya kita juga ingin semua produsen-produsen dari Indonesia ini bisa merambah ke
lebih internasional lagi ya. Dan yang paling penting adalah dari kita itu harus lebih mencintai produk kita, sehingga para produsen Indonesia, para produsen lokal itu bisa lebih meningkatkan produktivitasnya lagi gitu. Semoga ini bisa jadi mimpi baru ya untuk para UMKM betul, Mas. Indonesia. Karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Betul, ya kan, kita sekali. harus menghargai diri kita sendiri, Betul. baru kita bisa menghargai orang lain, dan kita dihargai oleh orang lain kan. Gitu ya, Mas. Ini Ya? kata-katanya menarik nih ya, sahabat Eljon ya. Ini baru ini loh, tiba-tiba aja loh, Mas. Luar biasa Ibu. Wah, ini menjadi salah satu peluang juga nih buat para UMKM yang ada di Indonesia, dan mungkin kita doakan ya semoga Glam ini bisa buka gerai di luar negeri mungkin ya. Insya Allah. Sebagai produk eksklusifnya. Ya, ini kami memang sedang buka di Korea bersama-sama yang lainnya. Wow, Korea ya Bu ya? Karena kan kami juga produksi ini untuk tas. Jadi ada tenun, ada juga reptil, kulit reptil. Jadi ada python, ada biawak, terus yang memang kalau Korea Jepang itu suka. Jadi kami lagi akan buka di Korea nanti. Wah, ini kayaknya bisa jadi saingan-saingan brand-brand besar ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Lokal juga bisa mendunia ya Bu ya. Harus Wah, bisa. luar biasa. Mungkin terima kasih banyak Bu atas Sama-sama, sharing Mas sessionnya, Mufid. berbagi. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sobat Eljon di rumah. Ya, insya Allah. Dan semoga juga bisa menjadi peluang baru untuk ide sobat Eljon di rumah. Amin ya Rabbal. Baik, Terima kasih banyak, Eljon. saya tutup kali ya Bu ya. Mohon Ya. maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Mufid. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Oke, terima Dadah. kasih.